sayang semua sahabatku, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada mereka. Mudahkanlah segala urusannya, murahkanlah rezekinya, kurniakanlah mereka keluarga yang bahagia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tanamkan perasaan kasih sayang aku kepada semua sahabatku, dan tanamkan perasaan kasih sayang mereka kepada aku, agar kami saling mengasihi. Dan Uwais Al-Qarani yang disanjung oleh ahli langit. Uwais Al-Qarani, wali besar, hidup pada zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi, tapi disalamin oleh Nabi, disalamin oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, Rasulullah berpesan pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, suatu ketika ada orang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarani, sampaikan salamku kepadanya, dan jangan lupa kamu minta doa kepadanya. Apa yang ada di otak dan di hati Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Orang besar, ulama, sampai Nabi titip salam, ditunggu-tunggu betul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi berpesan pasti orang istimewa ini. Ditunggu pada zaman Khalifah Abu Bakar, tidak datang. Pada zaman Khalifah Umar, itu pun setelah beberapa waktu, baru ada rombongan dari Yaman bertanya, adakah di antara kalian orang yang namanya Uwais? Dijawab oleh rombongan, Uwais. Uwais ditanyakan oleh Khalifah, sampai orang menjawab pun ragu-ragu, masa Uwais yang kita sewa itu? Akhirnya dari rombongan dari Yaman mengatakan, oh iya, ada orang namanya Uwais, saya kasih 300 dirham untuk menjaga kambing kita sepanjang perjalanan dari Yaman ke sini. Seorang anak muda fakir, dia, saya kasih 300 dirham kemudian untuk menjaga kambing sepanjang perjalanan ke Mekah. Sayyidina Umar ragu-ragu, masa Nabi Muhammad titip salam cuman tidak ada yang lainnya, nggak ada, cuman itu. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali semakin yakin mungkin itu orangnya. Di mana dia? Di sana, di tempat pengembalaan kambing sana, karena dia harus mengembala kambing. Datanglah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, dicari ada seorang anak muda dengan baju compang-camping. Bingung ini, bukan tampak ulama, bukan tampak orang besar. Didatangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah engkau Uwais? Iya. Aku adalah Umar. Oh, Khalifah Rasulullah. Ada apa? Aku datang ke sini karena disuruh oleh Rasulullah. Menangis Uwais, disuruh Rasulullah SAW. Iya. Rasulullah titip salam kepadamu. Menangislah Uwais. Alaikum wa alaihissalam. Kepadamu wahai Khalifah dan Sayyidina Ali, dan juga kepada Rasulullah Assalam. Benarkah Rasulullah titip salam kepadaku? Khalifah Umar menjawab, tidak hanya titip salam, dan dia juga menyuruhku minta doa kepadamu. Doakan aku wahai Uwais. Setelah selesai berdoa, Sayyidina Umar bertanya, Uwais, kamu belum pernah ketemu Rasulullah? Menangis, belum. Apakah kau tidak pernah rindu ingin bertemu dengan Rasulullah padahal kau hidup pada masa Rasulullah? Kalau bertanya kerinduan, sungguh kerinduanku adalah kerinduan yang tidak bisa dibendung. Sayyidina Umar bertanya, lalu kenapa kau tidak segera datang ke Mekah kemudian bertemu dengan Rasulullah, ke Madinah, tidak sampai bertemu dengan Rasulullah? Menangislah Uwais. Ya Khalifah Rasulullah, setiap kali ada kafilah pergi berangkat haji, yang ada di hati, yang ada padaku adalah derai air mata dan tangis dengan hatiku, karena aku tidak bisa pergi ke Mekah. Kenapa kau tidak ikut rombongan lalu pergi ke Mekah? Tambah menangis. Oh Khalifah, bagaimana aku bisa pergi ke Mekah atau ke Madinah untuk bertemu Rasulullah? Karena di rumahku masih ada ibuku yang harus aku tunggu dan aku rawat. Terkaget Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ya Uwais, inilah rahasiamu.
Terus kenapa kamu sudah bisa pergi ke sini? Ibundaku baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Sehingga di saat ada kafilah mau berangkat haji, aku menawarkan diriku untuk bisa menjaga kambingnya agar aku bisa sampai Mekah. Tapi Rasulullah sudah tidak ada. Ya Uwais, biarpun kau tidak bisa ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah sudah titip salam kepadamu. Lihat. Kalau dipikir coba, mana lebih utama, Rasulullah atau ibunya? Rasulullah. Tapi ternyata gara-gara mengabdi kepada ibundanya, malah dititipi salam oleh Rasulullah. Coba. Jangan meremehkan ibu yang ada di rumah. Itu surga yang Allah titipkan di rumahmu. Jangan kau sia-siakan ayahandamu yang ada di rumahmu. Itu surga yang dititipkan oleh Allah. Baik, ini. Maka lihat, Uwais mau pergi, padahal ibunya pasti mengizinkannya. Tapi lihat hati nuraninya yang mengatakan ibunya belum mengizinkan. Ibunya pasti mengizinkan. Umi, aku mau ketemu Rasulullah. Pasti kata uminya, pergilah nak. Tapi batin yang cerdas dari Uwais mengatakan ibu tidak mengizinkan. Apa tanda ibu tidak mengizinkan? Oh, ibu lemah, ke kamar mandi saja, ke toilet saja digendong kok. Kalau aku pergi siapa yang gendong? Tidak dengan hawa nafsu. Rasulullah, aku harus ketemu Rasulullah. Ibu ditinggal, tidak. Menjaga ibundanya, merawat ibundanya. Akan tapi ternyata disalamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, dan semoga anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak ahli surga yang kelak bisa berbakti kepada kita, dan semoga kita dan orang tua kita dan anak-anak kita semuanya adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala, tak boleh kelih Allah Ta'ala, kena percaya Allah Ta'ala tu ada dan dekat dengan kita. Bila seorang Badui bertanya ke Nabi SAW, aqabirun aqribun rabbuna panunadi am ba'idun panunaji, adakah Tuhan kita tu wahai Rasulullah dekat, kita bisik pun dia dengar? Adakah Tuhan kita jauh, kita bercakap kuat baru dia dengar? Lalu Allah menurunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya kepadaku wahai Muhammad berkenaan aku, beritahu aku sangat dekat. Aku perkenankan doa siapa yang berdoa, mereka mesti percaya pada aku, pada Allah, supaya mereka mendapat petunjuk daripada Allah. Si raja poligami, tinggal seatap 39 istri. Poligami atau beristri lebih dari satu kerap dipertentangkan, dianggap biang keretakan keluarga. Namun persoalannya ternyata bukan pada berapa istri, tapi lebih pada kerelaan wanita dan kemampuan suami untuk bersikap adil. Contoh nyata ada pada Ziona Chana, pria dari Mizoram, India yang punya 39 istri. Bersama puluhan istrinya, Ziona hidup rukun dan nyaman di bawah satu atap. Ziona maklum digelari raja poligami atau kepala keluarga terbesar di dunia. Dari 39 istrinya, Ziona kini memiliki 94 anak, 14 menantu perempuan, dan 33 cucu. Jumlah anggota keluarganya diyakini akan terus bertambah. Menariknya, semua istri, anak, menantu, dan cucu Ziona tinggal bersama dalam satu atap di desa Baktoang, Talang Nuam, distrik Serchip. Dengan keluarga besarnya ini, rumah Ziona yang disebut Cuan Tarun memiliki 4 lantai dan 100 kamar. Ziona lahir pada 21 Juli 1944. Ia dikenal sebagai kepala sekte Kristen setempat yang disebut sebagai Chana, yang memperbolehkan poligami. Sekte tersebut terbentuk pada Juni 1942.
Ziona menikah pertama kali dengan seorang wanita bernama Zatiangi ketika usianya 15 tahun. Lalu, ia menikahi istri keduanya pada tahun 1968 ketika berusia 24 tahun. Sejak saat itu, Ziona mulai menikahi sejumlah wanita hingga jumlah istrinya mencapai 39 orang. Kehidupan keluarga Ziona dimulai pukul 5.50 pagi. Semua anggota keluarga akan berkumpul di aula besar untuk berdoa dan kemudian melakukan tugas sehari-hari yang telah diberikan. Para istri Chana bergantian memasak, sementara para anak perempuan membersihkan rumah dan mencuci. Anak-anak laki-laki melakukan pekerjaan luar ruang seperti bertani dan beternak. Makan malam keluarga disajikan mulai pukul 4 sampai 6 sore. Anggota keluarga akan makan sesuai usia. Pada pukul 9 malam, semua lampu dimatikan dan seluruh anggota keluarga harus beristirahat. Para istri tidur rukun di dekat kamar tidur pribadi Ziona. Penduduk setempat mengatakan bahwa Ziona ingin ditemani 7 atau 8 istri di dekatnya dalam waktu bersamaan. Pada setiap ulang tahunnya, perayaan usia Ziona diwarnai upacara eksklusif. Mereka akan menghabiskan waktu dengan bernyanyi dan menari hingga hari berakhir. Kemudian dilanjutkan pesta komunitas pada malam hari. Keluarga besar ini kini berjumlah 180 orang dan akan terus bertambah, menghabiskan sekitar 90 kg nasi dan lebih dari 59 kg kentang dalam sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, mari belajar dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu hari pernah memegang ranting kayu. Lalu beliau katakan, alangkah bahagianya bila aku menjadi sepertimu. Alangkah bahagianya bila ibuku tidak melahirkanku. Kenapa? Karena tidak ada amalan yang perlu dihisab, tidak ada perbuatan yang mesti dipertanggungjawabkan. Beliau juga pernah mengatakan, andaikan semua manusia masuk surga, andaikan seluruh umat Muhammad masuk ke dalam surga kecuali satu orang saja, aku takut orang itu adalah aku, kata Umar. Sahabat, mari belajar dari Umar. Bagaimana kita harus berbuat baik tanpa harus merasa baik. Makanya ada anjuran, kun 'indan nas syarran nas. Di dalam pribadimu, dalam pandanganmu, engkau harus menjadi manusia yang paling hina. Karena dengan merasa hina inilah kita akan menggarap seluruh kebaikan. Kita akan berbuat baik. Kenapa? Karena masih jahat. Kita akan berbuat baik. Kenapa? Karena masih belum baik. Tapi saat merasa diri sudah baik, merasa sudah cukup berbuat baik, ini sebenarnya sudah tidak baik. Maka dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan kita, ketika engkau melihat anak kecil, jangan engkau sangka engkau lebih baik dari dirinya karena banyaknya ibadahmu. Tapi lihat bagaimana seorang anak kecil bersih dari dosa, sedangkan engkau besar bergelimangan dosa. Bila engkau melihat ahli maksiat, jangan engkau sangka engkau lebih baik sedang dia lebih hina darimu. Tapi lihatlah dari pandangan yang lain. Innamal a'malu bil khawatim. Penentuan itu ada di akhir. Bagaimana akhir hidup? Su'ul khatimahkah? Husnul khatimahkah? Bisa jadi si ahli maksiat bertaubat di akhir hayat, sedangkan engkau tidak menutup kemungkinan untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, mari belajar dari kisah. Dalam bulan yang baik, teruslah berbuat baik tanpa merasa diri yang paling baik. Be the best, but don't feel the best. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.